Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Radar Selatan, kita bertemu lagi di program Bira Bincang Radar Selatan. Ini adalah ruang diskusi yang menghadirkan beragam informasi dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan juga pelayanan publik. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Kakanim atau Kepala Kantor Imigrasi kelas 3 TPI Bantaeng, non TPI Bantaeng. Sudah benar ya penyebutannya Pak Ari? Ya, jadi seperti kita tahu bersama bahwa di Selatan Sulsel telah hadir kantor imigrasi. Jadi ketika kita akan melakukan atau mengakses layanan misalkan pembuatan paspor, kita tidak perlu jauh-jauh lagi ke Makassar. Sudah ada di Bantaeng yang melayani beberapa kabupaten di wilayah Selatan Sulsel. Seperti apa bentuk layanannya dan apa saja yang menjadi program-program yang urgen dan prioritas dari kantor imigrasi Bantaeng, kita akan dengarkan dari Pak Kakanim langsung yang sudah hadir di podcast Radar Selatan. Selamat datang Pak Ari. Ya, selamat datang, selamat siang Kak Una. Ya, Terima kasih sudah hadir di ya. Bulukumba di Radar Selatan. Walaupun kasih saya tahu undangannya. perjalanannya jauh ya dari Surabaya, dari pendidikan langsung ke sini. Perjalanannya lumayan. Iya benar. Jet lag. Masih jet lag. Ya, Pak Kakanim, ini kan kantor imigrasi, setahu saya ya, di wilayah Selatan Sulsel ini, bahkan di Sulawesi Selatan cuma ada 2 katanya yang baru ya, Ada 2 yang baru di tahun di 2026. Indonesia. Ya. Sebenarnya yang baru itu di kita untuk 2026 itu ada 16 kantor imigrasi baru Se-Indonesia. Yang memang khususnya untuk wilayah Sulawesi Selatan ini ada 2 kantor imigrasi yang baru, yaitu kantor imigrasi Bantaeng dan kantor imigrasi Bone. Oke. Yang memang kita berbagi wilayah. Artinya dengan adanya kantor imigrasi baru ini diharapkan masyarakat di Sulawesi Selatan ini mendapatkan layanan keimigrasian yang memang terjangkau. Jadi tidak terpusat di Kota Makassar saja, tetapi bisa ke berbagai. Kalau misalnya kami Bantaeng kan mungkin daerah selatan mengcover wilayah selatan. Jadi ini yang memang alhamdulillahnya kami diberi kepercayaan untuk dapat memimpin kantor imigrasi Bantaeng ini. Nah Pak Ari, bisa diceritakan kenapa lokasinya atau kantornya itu berada di Bantaeng? Ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa tidak di Kabupaten A, B? Iya benar, kenapa di Bantaeng begitu? Kenapa milihnya di situ? Baik, jadi begini, untuk pemilihan kantor imigrasi yang ada di wilayah Indonesia ini kan memang harus memenuhi beberapa faktor atau kriteria yang memang telah ditentukan di awal. Kebetulan kenapa Bantaeng? Pertanyaannya kenapa di Bantaeng, sedangkan daerah lain juga memiliki wilayah yang bisa diperhitungkan. Ya, bahkan jumlah penduduk mungkin lebih besar di kabupaten yang lain. Baik, kalau untuk memilih Bantaeng, jadi di Bantaeng kami lihat dari pertama aktivitas dari masyarakatnya. Kemudian dari peta wilayah, kalau kami pikir bahwa di Bantaeng ini kan di tengah-tengahnya, sedangkan memang ancar-ancarnya untuk penentuan wilayah kerja, kami sudah menentukan Bulukumba dan Selayar. Sehingga kami menganggap dengannya ada di Bantaeng ini kan di tengah-tengahnya berarti bisa mengcover Jeneponto pun sebagian bisa tercover, masyarakat yang di Bulukumba dan Selayar juga tercover. Bahkan Sinjai juga bisa mengcover, walaupun memang wilayah kerja kami cuman Bantaeng, Bulukumba dan Selayar. Tapi itu lagi kami masuk dalam kapasitas sudah ada ketentuannya sehingga kami ini hanya melaksanakan tugasnya saja untuk kantor imigrasi Bantaeng. Tapi kami berharap bahwa dengan walaupun ada di imigrasi Bantaeng bukan berarti masyarakat Bantaeng aja yang terlayani, tetapi wilayah Bulukumba dan Selayar pun juga pasti terlayani. Seperti itu. Nah, ini sejak kapan beroperasi Pak Kakanim? Baik, kalau untuk imigrasi Bantaeng mulai beroperasinya itu di bulan April. Jadi kami memang di penugasan sebagai kepala kantor imigrasi Bantaeng itu di bulan Januari. Tapi ada beberapa yang memang kita menunda dalam artian tidak langsung bertugas. Artinya karena ini kantor baru, artinya kami harus mempersiapkan administrasi perkantoran dan SDM. Di mana SDM kita ketahui bahwa yang namanya kantor baru harus kami mendapatkan pegawai-pegawai baru juga
gitu. Jadi bukan kantor yang existing yang sebelumnya. Jadi ini kantor baru, bahkan untuk gedung perkantorannya saja kita masih status pinjam pakai dari Kabupaten Bantaeng, di mana kantor itu perlu renovasi dan lain sebagainya, kelengkapan dokumen, kelengkapan administrasi perkantoran, bahkan seperti perangkat pun juga kami dipersiapkan oleh dari Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Jadi sementara masih menggunakan rest area di Masih Bantaeng ya? menggunakan rest area dengan status pinjam pakai. Ya. Nah, untuk layanan Pak Ari, apakah ada yang membedakan kantor imigrasi di Bantaeng ini dengan kantor imigrasi yang ada di Makassar? Layanan dalam bentuk layanan, apakah di di Bantaeng misalkan hanya melayani paspor, tapi layanan keimigrasian yang lain itu hanya bisa dilakukan di Makassar, bisa dijelaskan? Baik, kalau untuk jenis layanan, apakah terdapat perbedaan antara kantor imigrasi Bantaeng dan kantor imigrasi yang lainnya? Tentunya semua jenis layanan sama saja. Jadi seperti layanan paspor bagi WNI, layanan izin tinggal bagi WNA. Kemudian yang membedakan adalah mungkin kalau kantor kami kami non TPI. Non TPI artinya kami tidak memiliki bandara. Jadi kalau imigrasi Makassar kan dia TPI karena dia memiliki bandara internasional. Jadi kami yang membedakan hanya di tempat pemeriksaan keimigrasiannya saja. Nah, itu aja yang membedakan. Tapi layanan untuk masyarakat semuanya sama. Gitu. Nah, sekarang apa yang selama 3 bulan kurang lebih ya, 3 bulan yang beroperasi, yang paling banyak diakses oleh warga baik di Bantaeng, Bulukumba maupun Selayar, layanan apa saja tuh? Ya untuk beberapa bulan ini ya memang layanan tetap yang ramai adalah layanan paspor ya. Walaupun memang ada beberapa layanan asing, namun kami rasa memang dengan adanya beberapa waktu ini kami juga harus melakukan sosialisasi. Nah, termasuk di Radar ini nih kami melakukan sosialisasi juga yang kami harapkan teman-teman Radar ini menjadi penjembatan kami ke masyarakat bahwa imigrasi Bantaeng telah hadir yang sudah bisa melayani masyarakat Bantaeng, Bulukumba dan Selayar, bahkan bagi WNI dan WNA. Nah, ini yang kami harapkan. Jadi kalau kami berharap sih ke depannya tingkat layanan kami juga bertambah, mau itu WNI maupun WNA. Dan juga tentunya dikarenakan wilayah kerja ini kita ada 3, artinya luasan wilayah kami besar, terutama di layanan pengawasan. Nah, ini yang paling penting bahwa imigrasi bukan saja hanya layanan paspor, layanan izin tinggal, tetapi ada layanan pengawasan dan intelijen bagi warga negara asing. Artinya kita di sini menjadi bagian dalam pengawasan di suatu wilayah dari orang-orang asing ini gitu. Jadi orang asing yang memang bermanfaat bagi Indonesia untuk pariwisata ya kita layani, tetapi ada juga nih jangan salah warga negara asing yang melanggar aturan keimigrasian ya pastinya kita tindak. Dan itu sudah ada selama 3 bulan ini? 3 bulan belum. Jadi belum ada penindakan, tetapi kami tetap antisipasi, tetap melakukan pengawasan, tetap berkoordinasi dengan beberapa stakeholder dalam arti ini kepolisian, BIN dan lain sebagainya itu tetap terjalin dengan baik. Artinya kami siap untuk apabila ada hal-hal yang memang dapat mengganggu keamanan dari suatu wilayah. Oke. Nah, kembali ke soal paspor tadi Pak Ari. Di wilayah Bulukumba dan Bantaeng kan termasuk penyumbang terbesar nih pekerja migran. Nah, apakah ini juga sudah mulai kelihatan dengan hadirnya kantor imigrasi di Bantaeng kesadaran masyarakat untuk mengurus secara legal dokumen-dokumen untuk berangkat ke luar negeri? Ya, kalau yang kami lihat dari pemohon paspor kami memang ada beberapa yang artinya kami pending atau kami tunda permohonan paspornya dikarenakan tadi pada saat melakukan wawancara atau interview paspor memang menyatakan yang bersangkutan akan melakukan bekerja di luar negeri, tetapi setelah petugas wawancara meminta dokumen yang lainnya seperti rekomendasi dari Disnaker, kemudian yang lainnya memang tidak dapat menunjukkan. Artinya kami memberi waktu, jadi kami tidak tolak, tetapi kami memberi waktu silahkan dilengkapi, setelah lengkap baru kembali lagi ke imigrasi. Nah, inilah hal-hal yang memang menjadi PR bagi kami juga nih untuk masyarakat bahwa masyarakat kami tidak larang untuk bekerja.
silahkan untuk bekerja di luar negeri, tetapi dengan cara-cara yang prosedural. Iya. Artinya bukan saja dalam pengurusan bekerja di luar negeri bukan saja paspor yang digunakan, tetapi ada dinas yang terkait untuk dapat melegalkan keberangkatan dia. Artinya kami juga punya tanggung jawab di sini untuk pencegahan TPPO, Betul. TPPM gitu kan. Kemudian juga kita tahu berita-berita seperti Kamboja itu Iya. hal-hal seperti inilah yang kita akan cegah. Nah, akhirnya kami juga pasti akan beberapa titik di kabupaten kami juga akan melaksanakan sosialisasi terkait hal ini. Artinya ada upaya perlindungan kepada masyarakat Upaya ya, baik. perlindungan awal dalam hal pengurusan dokumen paspor. Karena nantinya juga ada lagi bertahapnya, Kak Una. Jadi pada saat dia akan melaksanakan keberangkatan di bandara, teman-teman juga yang di bandara yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasian akan melakukan cross check ulang lagi. Screening lagi. Screening lagi dalam artian apakah memang tujuan ke luar negerinya ini seperti apa. Kalau lengkap ya pasti kami teman-teman dari tempat pemeriksaan imigrasi pasti akan mengizinkan untuk keberangkatan tersebut. Tetapi kalau ditemukan hal-hal atau indikasi yang dapat yang kami lihat indikasinya memang ilegal, maka kami akan melakukan penolakan keberangkatan. Seperti itu. Pak Ari, bisa disebutkan nggak syarat-syarat supaya pengurusan paspornya mereka yang akan berangkat dan bekerja ke luar negeri ini tidak ditolak oleh imigrasi? Ya, sebenarnya kalau persyaratan umum seperti biasa, KTP, KK, akta kelahiran, atau ijazah, atau buku nikah. Namun kalau apabila yang akan berkeluar negeri akan dilengkapi dengan beberapa dokumen pelengkap seperti rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Apalagi kalau misalnya yang berangkat dalam situasi umurnya yang masih produktif. Jadi baru lulus SMA sudah mau berangkat gitu. Nah, itu biasanya kami membutuhkan pendampingan dari orang tuanya. Artinya orang tuanya menyetujui anaknya dalam pembuatan paspor. Saya rasa dari teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja juga telah melakukan sosialisasi terkait kelengkapan dokumen yang akan digunakan, sehingga apabila masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri, selain sebelum melakukan pengurusan paspor, ada baiknya ke dinas-dinas terkait yang memang membawahi bagi tenaga kerja yang akan ke luar negeri, seperti itu. Nah, misalkan ada warga kita nih yang sudah terlanjur ada di luar negeri, di Malaysia atau di Arab Saudi, tapi mereka berangkatnya tidak prosedural seperti yang tadi Pak Ari katakan. Iya. Ini ada enggak fungsi-fungsi dari imigrasi untuk membuat mereka lebih terlindungi begitu di negeri orang gitu? Baik. Jadi kembali lagi, Kak, kembali lagi proses keberangkatannya. Jadi pada saat dia proses keberangkatannya secara legal, artinya secara legal kan dilindungi oleh negara. Dalam artian BPJS-nya tertanggung, gitu kan. Keluarga yang ditinggalkan juga mendapat informasi dari dinas terkait, ya dari pemerintah daerah. Nah, yang permasalahannya adalah masyarakat kita yang ilegal. Ilegal artinya tidak terdaftar di kedutaan, di kedutaan yang ada di luar negeri maupun di konsulat jenderal tidak terdaftar. Nah, pada saat ada kendala, misalnya ya nggak diminta-minta kendala dengan majikannya atau apanya, masuklah rumah sakit ceritanya. Itu susah untuk mengcover biaya rumah sakit. Akhirnya pakai pribadi gitu. Nah, pakai biaya pribadi, akhirnya nggak tahan, kembali ke Indonesia. Nah, bermasalah lagi, paspornya ketahan sama majikannya. Ya, inilah pada saat pulang sudah bingung, karena pulang kan harus pakai paspor. Nah, nggak punya paspor, ya akhirnya pakailah cara ilegal, menyeberang ke pulau lain, kemudian masuklah ke Sulawesi Selatan. Nah, inilah hal-hal seperti ini yang perlu kita cegah. Artinya kami ingin masyarakat mencari penghidupan di luar negeri, tetapi dengan cara yang aman gitu loh. Ini yang banyak ya kasus ya, karena kita tahu bahwa banyak di berita-berita kasus-kasus yang memang bagi masyarakat kita, walaupun memang beberapa instansi ada perlindungan tenaga kerja, perlindungan warga Indonesia itu ada, tetapi tidak setiap saat untuk dapat mengawasi masyarakat kita yang ada di luar.
Ya, dan saya dengar Pak Ari punya pengalaman ya menelusuri Oh iya, apa iya, namanya, betul. apa sih, jalur-jalur, Jalur. iya, jalur-jalur yang dilalui oleh Betul. warga sampai mereka bisa Betul. Jadi berada di karena Malaysia. kami ini tugasnya di layanan Mhm, publik, dan kita tahu bahwa di wilayah kita di Sulawesi Selatan ini adalah tujuannya ke luar negeri, paling nggak Malaysia, iya. sehingga punya penasaran juga di Mmm, sana sih warga kita iya, ngapain gitu ngapain ya? gitu kan. Akhirnya kami bukan sebagai petugas tetapi Iya, sebagai masyarakat biasa saja datang ke sana melihat langsung, oh masyarakat kerjanya di sana. mhm, Sebenarnya mungkin untuk wilayah Sulawesi Selatan saya katakan kawan bahwa Malaysia ini adalah rumah kedua bagi mereka. iya. Walaupun memang Saking tidak banyaknya orang saking kita di banyaknya sana orang ya. Bugis di sana ya. Tapi Mhm. ingat bahwa kita ini adalah negara yang harus sampai di sana Mhm, ternyata mereka sudah ada yang bahkan menjadi warga negara Malaysia, mmm, orang tuanya, iya, anaknya karena kedua orang tuanya sudah dulunya WNI, iya, sekarang warga negara Malaysia, lahir di sana, kemudian pulang ke Indonesia. Dia pulang ke Indonesia bingung, saya jadi warga negara apa gitu kan? Sedangkan bapak ibunya sudah warga negara Malaysia. Malaysia gitu loh. Nah, akhirnya memang kita lihat bahwa perlunya kerjasama dengan berbagai stakeholder dalam hal ini penanganan masyarakat yang akan bekerja di Iya, luar negeri. iya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara soal pekerja, migran yang tidak prosedural. Nah, masyarakat itu kan masih termakan hoaks begitu ya Pak Iya, Ari, bahwa mengurus paspor itu rumit, mengurus iya. paspor itu, ribet begitu, Ribet, ya, mahal, kemudian mahal. harus ada ordal. Ora Nah, ini gimana nih untuk menghapus, apa namanya ya, iya, hoaks hoax itu itu ya. dan masyarakat Iya, mau secara sadar untuk iya, mengurus betul. secara legal? Baik, di era digitalisasi ini tentunya memang imigrasi sudah berbenah. Berbenah dalam artian, saya pernah berada di zaman imigrasi yang manual. Manual dalam artian datang hari ini masukkan berkas, Mmm, kemudian hari ketiga datang lagi untuk iya, dilakukan foto, kemudian hari berikutnya lagi datang lagi untuk pengambilan paspor. mmm, Itu kami alami iya, sekitar ya 15 sampai 20 tahun yang lalu. mmm, Tetapi di era digitalisasi, kita juga memahami kebutuhan masyarakat yang memang butuh eee, digitalisasi dan lebih efisiensi waktu gitu. Sehingga imigrasi menciptakan layanan online. mhm, Layanan online ini gunanya masyarakat yang mau mengajukan permohonan paspor di mana saja bisa melakukan pendaftaran. iya, Bahkan pembayaran paspor pun tidak harus dilakukan di bank. iya, Bisa lewat mobile banking, mmm, bisa lewat toko gerai yang ada di sekitar kita iya, gitu iya, kan. Jadi mempermudah sebenarnya. Cuman masyarakat ini mungkin tidak mau ribet dalam artian melakukan pendaftaran secara online, padahal kuotanya tersedia. Memang yang namanya proses mengajukan sesuatu itu kan butuh proses ya, Kak benar, Una ya. Tetapi kadang masyarakat kita juga mau yang instan mhm, gitu. Makanya mungkin ada stigma, imigrasi iya, susah gitu. Padahal sebenarnya kami sudah menyediakan layanan online di semua jenis handphone, iya, Android iya, pun semuanya sudah ada ya? sudah bisa, tinggal download Iya, saja, kemudian kita melakukan pendaftaran paspor, kita memilih jadwal, hari, kemudian kita mhm, memilih jam, gitu. Kita memilih jenis paspor, mau yang 10 tahun kah, mau 5 tahun kah, iya, gitu kan. Kemudian kita melakukan pembayaran, kemudian datang. iya, bahkan paspornya bisa pilih mau yang dicetak atau yang ini ya, yang digital gitu ya? Kalau paspor tetap tercetak. Tercetak? Ya, Oke, jadi namanya saja elektronik paspor, mhm, tetapi fisiknya tetap tetap ada. ada, Karena memang itu ketentuan internasional. Memang paspor walaupun dia elektronik tetapi mhm, fisik terus ada. Kemudian pada saat dia datang langsung difoto karena sudah melakukan pembayaran, tidak perlu melakukan pembayaran lagi karena sudah bayar dibuka kan. mhm, Setelah itu tinggal tunggu beberapa hari. Beberapa hari silakan datang ambil. Nah, pada saat dia nggak bisa datang ambil, boleh diwakilkan menggunakan surat kuasa. mmm, oke, Artinya kemudahan-kemudahan itu sudah kita lakukan. Kalau kita hitung-hitung nih Kak Una, dia datang ke kantor imigrasi itu hanya mhm, sekali pada saat melakukan foto biometrik, mmm, pengambilan sidik jari, foto, udah sekali. selesai? Paling 1 jam lah ya, Iya, setengah jam sampai 1 jam di kantor imigrasi, setelah itu pulang. iya,
Tinggal nunggu Tinggal paspornya jadi nunggu ya? paspor jadi, nanti biasanya dikirim melalui WA maupun di, resi bayar sudah ada tertera, pengambilannya pun bisa diwakilkan dengan ketentuan menggunakan surat kuasa. Nah, ada lagi nih kemudahan bagi Mhm. masyarakat, kalau misalnya dia tiba-tiba nih mau berangkat ke luar negeri dan tiba-tiba, "Oh, paspor saya sudah Mhm. expired, saya harus melakukan perpanjangan paspor, tapi saya harus berangkat lusa." Ya. Kita ada layanan percepatan paspor. Jadi datang Mhm. pagi jam 8, paspornya kurang lebih jadi jam 1 siang. Tapi ada Gitu. biaya percepatan ya? Biaya percepatan sudah tertuang di Oke. dalam ketentuan sesuai dengan Permenq, itu sudah Oke. ditentukan. Ya, Gitu. ya. Wah, ini berarti sebenarnya sudah banyak sekali kemudahan Sudah banyak sekali kemudahan yang diberikan, yang yang diberikan, inovasi yang dilakukan betul. Dan imigrasi. memang imigrasi sampai saat ini selalu mengikuti perkembangan zaman, Mhm. artinya digitalisasi dalam permohonan paspor Iya. itu kami ikutkan juga. Jadi kami berharap masyarakat juga dapat mengikuti hal tersebut. Seharusnya dimudahkan ya. Mhm. Jadi bahkan pun Kauna kalau Mhm. kita mau tahu bahwa sekarang ada layanan CF apa eh, Car Free Car Day, Free Day. di Car Free Day CFD Ceria gitu Oh, kan. CFD Ceria. Iya, CFD Ceria ini ada layanan paspor yang kita hadir di wilayah, bukan cuma di wilayah Sulawesi Iya. Selatan saja, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Imigrasi hadir di CFD untuk layanan paspor di hari Minggu. Jadi masyarakat yang bekerja Senin sampai Jumat bisa melakukan permohonan paspor di hari Minggu. Jemput bola ceritanya Jemput tiap hari bola ya. gitu. Itu Artinya sudah kan dilakukan di Bantaeng sama Bulukumba? di Bantaeng insya Allah minggu depan yang akan Minggu kita depan, laksanakan. oke. Nantinya juga kami akan berkabar ke teman Kauna. Kemudian di beberapa kabupaten juga kami akan rencanakan seperti itu Kauna. Artinya imigrasi hadir untuk rakyat di tengah-tengah rakyat Mhm. untuk memudahkan layanan keimigrasian. Termasuk layanan di MPP ya, Pak Ari, saya Iya, dengar ya? di mall pelayanan publik karena memang mall pelayanan publik ini di setiap kabupaten kan memang menjadi keharusan untuk Pusat dalam ya, pusat layanan ya, pelayanan. memang pusat layanan yang memang tertuang di Kemendagri, Iya. sehingga kami mitra dari Mhm. pemerintah kabupaten juga hadir di situ. Walaupun Iya. mungkin layanannya tidak tiap hari Kauna, gitu. Oh gitu. Layanannya mungkin sebulan sekali, Oke. tetapi imigrasi tetap hadir, Iya. gitu. Nah, Pak Ari, apa tantangan yang paling Pak Ari rasakan ya selama 3 bulan kurang lebih beroperasi, kantor imigrasinya itu beroperasi di Iya, Kabupaten Bantaeng? oke. Tantangan mungkin kalau bagi kami ya, menjadi seorang yang memimpin satu Mhm. organisasi memang tantangannya berat dalam artian bagaimana kami mengkomunikasikan hubungan kami dengan pemerintah setempat. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana layanan publik dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kami membentuk SDM yang handal, SDM yang dapat memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir mungkin terkait dengan administrasi perkantoran. Karena ini kami sifatnya kantor baru, Iya. artinya kami membentuk dari awal nih, Pak, Kauna. Jadi kantor baru yang memang kami harus pelan-pelan untuk membangun. Dan kemudian yang paling terpenting adalah bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap layanan keimigrasian ini ada di Mhm. masyarakat. Benar. Makanya kami hadir jemput bola, kami misalnya juga aktif di media sosial Mhm. seperti ini gitu, di Mhm. media, teman-teman media. Artinya banyak hal ya yang kami lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada masyarakat. Dan layanan kami saya rasa Mhm. kami tetap menerima masukan dari masyarakat sehingga biasanya kan ada layanan konsumen. Layanan inilah yang kami harapkan juga masyarakat memberi masukan kepada kami untuk dapat menciptakan inovasi atau layanan yang baru yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Iya. gitu. Nah, untuk generasi muda yang tadi kan kita singgung soal TPPO, Iya. tindak pidana perdagangan orang, yang biasanya banyak apa namanya, yang banyak gampang terpengaruh dengan Iya. iming-iming bekerja di luar Iya. negeri kan anak-anak muda kita ya. Iya. Nah, ada mungkin yang ingin disampaikan Pak Ari Hmm. selaku Kakanim gitu kepada generasi muda kita, apa yang harus mereka waspadai ketika ada iming-iming seperti itu? Baik, mungkin pesan saya bagi generasi muda ya, kita yang namanya memiliki mimpi, memiliki cita-cita itu memang menjadi bagian daripada kita. Tetapi dalam menggapai cita-cita kita, mimpi kita ini harus mengikuti beberapa alur. Iya. Namanya hidup harus memilih, ya. Artinya kalau misalnya kita masih berjiwa muda, kita punya mimpi yang besar, ya
kita wajib untuk Mhm. meraih mimpi tersebut tapi dengan cara yang baik. Cara baiknya seperti apa? Kita belajar, mendengar, kemudian selalu waspada. Nah, waspada ini yang harus kita lihat, ya kan? Jangan tergiur dengan iming-iming, Iya. kamu ikut sama saya, kamu bekerja di negara ini nanti gajinya sekian gitu. Mungkin kita searching dulu gitu kan, dan kemudian kita tidak untuk saat ini ya, Iya. kita tidak bisa mempercaya orang juga 100% gitu kan. Harus selalu skeptis Harus ya. selalu skeptis, harus selalu waspada Iya, yang tadi saya betul. katakan karena itu tadi dunia ini semakin tua, kita juga harus waspada dan kita juga harus pintar-pintar dalam hidup. Makanya untuk generasi muda, kalau saya kan banyak media kita untuk mencari informasi ya Kak Una ya. Lewat handphone pun kita juga banyak informasi, belum lagi lewat TV, belum lagi bentuk layanan yang lain gitu kan. Jadi kalau saya tetap belajar untuk meraih mimpinya, tetapi ya itu tadi, tetap waspada dengan keadaan sekitarnya. Karena kejahatan tidak ya, datang dari ya, benar. iya, Ya, kejahatan ada di sekitar kita betul. gitu kan. Semakin Gitu. canggih teknologi juga Betul. kejahatannya juga semakin Iya, canggih. betul. Nah, kami pun juga di imigrasi sebenarnya kami punya layanan customer service. Artinya bagi masyarakat, bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi dulu nih ceritanya, belum melakukan permohonan paspor, silakan. Oh, bisa ya? Bisa, kami Konsultasi datang, dulu. ya kami datang ke kantor walaupun belum melakukan pendaftaran, kami akan sampaikan syarat-syarat paspor atau bagaimana apa langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Itu bisa dilakukan. Termasuk yang tadi saya katakan, pada saat kami melakukan layanan di luar jam kantor seperti CFD, kami akan membuka layanan customer service bagi masyarakat yang hanya ingin mendapatkan informasi saja. Artinya informasi ini kami harapkan datangnya dari orang imigrasi, petugas imigrasi. Betul. Jadi bukan petugas-petugas lainnya gitu. Jadi lebih betul, terpercaya lebih gitu terpercaya. ya. Artinya petugas imigrasi ini kan sudah menguasai semua tentang persyaratan dan lain sebagainya gitu. Nah, kami harapkan teman-teman masyarakat juga memanfaatkan momen-momen ini gitu, karena kami bisa dikatakan petugas imigrasi ini kalau mau dikatakan kerja 24 kali 7 hari kami siap gitu kan. Ya walaupun memang pada kenyataannya kan harusnya kerja Senin sampai Jumat, tetapi yang namanya kami melayani masyarakat. Betul, kami sadar bahwa yang kami layani ini masyarakat untuk pelayanan publik. Jadi kami memang sudah siap untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Termasuk bukan mengirim ya, menugaskan petugas di desa-desa itu namanya apa lagi tuh Pak? Kalau yang petugas itu Pimpasa. Ya, Pimpasa ini ya tadi yang saya sampaikan bahwa Pimpasa ini kami bentuk untuk melaksanakan sosialisasi terkait dengan TPPO. Edukasi berarti. Edukasi berarti kan sosialisasi ini tidak kita lakukan di kota aja, tetapi kita masuk ke pelosok-pelosok. Pelosok-pelosok ini yang memang kami antisipasinya di awal gitu. Jadi mulai dari desa, kemudian ke kabupaten, kan pengurusan dokumen seperti itu ya biasanya. Nah, makanya kami imigrasi masuk sampai ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi ini. Yang harapannya ini kan di teman-teman yang ada di mungkin pelosok bisa lebih mengenal terkait dengan apa sih penggunaan paspor itu. Ya kan, bagaimana sih yang namanya TPPO itu? Akibatnya apa sih gitu, resikonya apa sih, banyak sekali yang memang harus kita jelaskan. Dan alhamdulillahnya Kak Una, pemerintah kabupaten juga mendukung kegiatan kami. Nah, inilah yang kami harapkan bahwa imigrasi Bantaeng dapat bersinergi dengan beberapa mitra kami, terutamanya pemerintah kabupaten, karena masyarakatnya juga yang kami layani gitu ya kan. Jadi pemerintah daerah juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendukung kegiatan kami dalam hal mensosialisasikan bagaimana terkait dengan kejahatan-kejahatan internasional dan lain sebagainya. Benar. Mungkin Nah, itu. petugas Pimpasa ini sudah menjangkau berapa desa di Baik. Kabupaten Bulukumba dan Bantaeng? Kalau kami sebenarnya harus bisa lebih daripada 1, cuman karena kami kan kemarin masih baru ya Kak Una ya. Jadi kemarin untuk di wilayah Bulukumba nih, Bulukumba kami udah masuk nih di Ela-Ela ini. Kelurahan Ela-Ela kami sudah melakukan kegiatan sosialisasi di sana yang nantinya bulan ini juga kami akan evaluasi lagi. Setelah kami evaluasi, selanjutnya kami akan membentuk desa binaan lagi di wilayah yang lain.
bisa saja di daerah Bulukumba lagi atau di daerah lainnya, sehingga kami melihat tingkat kerawanan yang ada di wilayah itu. Nah, jadi kalau memang di wilayah itu banyak indikasi masyarakat yang bekerja secara ilegal, kami akan melakukan sosialisasi ke situ. Jadi kami juga ada surveinya dulu lah, Ya. gitu loh. Jadi memang Nah, fokus ke desa-desa atau wilayah desa-desa, yang betul, banyak betul, pekerja migrannya ya. betul. Tapi kan selain itu juga kami tetap sosialisasi terkait dengan layanan imigrasi lainnya seperti paspor dan lain Iya. sebagainya. Gitu. Oke, nah terakhir nih Pak Ari, Baik. apa yang ingin Pak Ari sampaikan kepada masyarakat nih terkait dengan keimigrasian juga stakeholder pihak eksternal untuk membantu atau mendukung kerja-kerja imigrasi? Baik. Kalau harapan kami sebagai Kepala Kantor Imigrasi kelas 3 non TPI Bantaeng sangat besar. Artinya kami hadir di sini untuk melayani masyarakat Bantaeng, Bulukumba, Selayar dan wilayah sekitarnya. Harapan kami tentunya masyarakat dapat terlayani dengan baik. Kemudian masyarakat mendapat perlakuan yang nyaman dalam pelayanan keimigrasian. Ini dengan dibuktikan mungkin selain kita layanan di kantor, kami juga bisa hadir langsung jemput bola ke daerah di kabupaten. Kemudian untuk stakeholder tentunya kami minta dukungan. Artinya beberapa kegiatan kami ini dengan pemerintah kabupaten tujuannya untuk masyarakat. Artinya untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan jasa keimigrasian. Tentunya kegiatan kami tidak bisa berjalan kalau tanpa didukung sama pemerintah setempat. Artinya stakeholder lain ini seperti Forkopimda juga menjadi mitra kami. Harus support ya? Harus support karena apa? Karena terkait dengan pengawasan orang asing. Pengawasan orang asing kami melibatkan juga pasti kepolisian, ya kan? Kemudian ada beberapa lah stakeholder yang memang menjadi mitra kami. Jadi ini yang kami harapkan pemerintah daerah mendukung kegiatan kami, mendukung kehadiran kantor imigrasi Bantaeng, kemudian Forkopimda juga mendukung kegiatan kami. Tentunya kami ke Forkopimda yang memang berkaitan dengan tusi kami. Jadi yang berkaitan dengan tusi kami pasti kami akan bersinergi. Dan alhamdulillah di Bantaeng, Bulukumba, Selayar, walaupun saya belum secara langsung datang, tetapi dukungan positif datang kepada kami. Itu yang kami harapkan. Baik, saya kira banyak sekali yang bisa kita petik hari ini ya. Terima Iya. kasih Pak Ari sudah hadir di Sama-sama, Studio Radar Selatan. Rauna. Sahabat Radar Selatan sudah bisa dengarkan tadi betapa maksimal dan upaya ada effort yang luar biasa dari kantor imigrasi Bantaeng untuk melayani masyarakat ya. Pokoknya 7 kali 24 jam 7 kali 24 begitu, jam. Siap. akan melayani masyarakat dan semua dipermudah dengan digitalisasi dan yang paling penting adalah itu tadi untuk anak-anak muda, generasi muda supaya lebih punya langkah-langkah mitigasi untuk tidak selalu cepat percaya ketika ada orang yang mengiming-imingi untuk kerja di luar negeri. Harus di profiling dulu nih perusahaannya, orangnya dan sebagainya. Seperti itu Pak Ari ya. Siap, betul. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ari. Saya Sunarti Sain undur diri. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.